Halo, berjumpa lagi dengan saya Iin Handayani. Kali ini saya akan membahas tentang berita yang sedang viral di Indonesia mengenai hashtag No Indonesian Girls yang sedang ramai dibicarakan di sosial media, dan saya akan memberikan ulasan serta solusi alternatif yang bisa digunakan di masa depan sehingga tidak terjadi lagi. Tetapi sebelum saya memulai ulasan tersebut, saya akan menunjukkan pada kalian berita-berita yang berkaitan dengan hashtag No Indonesian Girls. Mari kita lihat bersama. Oke, kalau kalian ke Google, kemudian type No Indonesian Girls, kalian bisa lihat beritanya begitu marak tentang um, No Indonesian Girls hashtag, ya. Saya tidak akan mengemukakan lagi cerita backgroundnya, kenapa itu bisa terjadi. Jadi kalian bisa baca sendiri. Juga kalian bisa mengikuti beberapa YouTuber terkenal di sini yang sudah memberikan opininya. Saya sebagai seorang ibu dan juga seorang kakak, seorang bude, seorang tante, seorang edukator, yang mana klien saya itu 99% atau 99% adalah bule, ya, khususnya bule Amerika dan bule Eropa. Dan di tempat tinggal saya hanya dua keluarga yang orang Indonesia. Jadi begitu ada berita viral seperti ini dan mereka yang mengenal saya bertanya, ada apa sebetulnya? Nah, dalam kaitannya dengan ini, saya ingin membantu para generasi muda, khususnya dari generasi Z, untuk bisa tetap memiliki reputasi bagus, ya, dalam bersosial media, karena kalau sudah dipost itu jejaknya akan selamanya ada di situ. Oke, jadi bersabarlah, ini suatu saat nanti akan surut dan mudah-mudahan stereotip ini tidak akan terjadi seterusnya. Oke, jadi kalian tidak perlu khawatir, yang perlu adalah kalian harus memperbaiki diri, tahu bagaimana beretika dalam dunia maya, atau kita sebutnya adalah etika dunia digital atau etika dunia online. Saya akan ketengahkan setelah yang ini. Oke. Nah, itu tadi backgroundnya tentang hashtag No Indonesian Girls. Kalian jadi tahu mengapa sebagian ABG atau teenager di Indonesia sangat khawatir dengan masa depan mereka karena sudah berkembang stereotip seperti itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana mengatasinya? Kita tidak perlu lagi mengungkit-ungkit siapa yang salah, kenapa, atau membeberkan yang terjadi sebetulnya seperti apa. Tapi sekarang bagaimana kalian mengatasinya agar hal seperti ini tidak terjadi lagi, ya. Jadi ada 20 aturan yang harus kalian lakukan atau implementasikan dalam kegiatan bersosial media setiap saat. Oke, jadi saya akan bagi menjadi 2 segmen untuk seri ini agar kalian bisa dengan jelas tahu apa sih yang ke-20 itu, ya. Nah, sekarang yang pertama, ini yang paling penting adalah kalian harus bisa bertoleransi diri, dalam artian kalau kalian tidak mau diperlakukan seperti itu, ya jangan melakukan itu kepada orang lain. Kalian kan juga tidak mau kan diekspos untuk hal-hal yang kurang baik, ya, keluar, ya, dan juga tidak mau diekspos pribadi kalian yang paling pribadi keluar. Nah, jangan lakukan itu terhadap orang lain, ya. Kemudian yang kedua, ingatlah, apapun yang kalian sudah posting di internet itu akan di sana selamanya.
ya, walaupun kelihatannya mungkin private ya, tapi tetap bisa dilihat. Oke, jadi harus hati-hati ketika posting apapun, dipikir dulu, ya. Kemudian, walaupun kalian mungkin sudah mendelete, jejaknya masih di sana. Jadi harus hati-hati, jangan terburu-buru kalau akan memposting sesuatu yang kira-kira kalian itu ada rasa ragu. Oke. Nah, yang ketiga, jangan menggunakan huruf besar ya kalau sedang memposting atau menulis message ya, karena itu seperti ungkapan marah atau screaming, menjerit begitu ya. Jadi gunakan saja yang huruf besar itu huruf yang pertama. Ingat pelajaran bahasa Indonesia, itu tidak hanya di pelajaran bahasa Indonesia, di bahasa Inggris juga nggak bagus kalau nulis capital letters all the time. Ya, itu pertanda Anda itu emosi atau marah gitu ya. Jadi itu tidak bagus atau tidak sopan. Kemudian yang keempat, jangan sering-sering menggunakan tanda seru ya, karena itu seperti lagi-lagi seperti marah ya, karena bahasa online atau di dunia maya itu kan berbeda, tidak ada perasaan ya. Kalau kita bertemu ya, kita ngobrol ada perasaan. Jadi kalau kita salah-salah sedikit nggak apa-apa, langsung dimaafkan. Tetapi kalau bahasa di tulisan yang di internet itu kan lain ya. Jadi lebih baik kalian mengungkapkannya dengan kalimat yang baik ya, yang pas daripada satu kata atau satu kalimat yang sangat pendek kemudian tanda seru. Itu seperti orang marah ya. Itu yang tidak boleh dilakukan. Kemudian juga jangan menggunakan titik. Jadi kalau misalnya nih, kalian akan berkirim pesan pada misalnya Tony gitu ya. Hai Tony, titik. Itu kan jadi, hai Tony. Nah, kan seperti itu. Jadi, hai Tony, koma, kamu sedang di mana sekarang? Misalnya gitu, ya, baru titik ya. Jadi, apa namanya, berlatihlah untuk membaca sebelum dikirim. Jadi biar kelihatan kalau yang ditulis itu tidak dalam nada marah, ya. Kemudian di internet atau ketika berkomunikasi dalam sosial media itu kalau bicara itu yang very kind gitu, jangan judes, jangan galak, ya. Apa nggak usah ikut-ikutan yang movie star yang kadang-kadang ada ya apa konflik-konflik begitu. Jangan ya, karena mereka bintang film atau mungkin apa namanya salah satu influencer yang sudah terkenal ya, yang mungkin tidak peduli lagi dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi untuk kalian, kalian harus menjaga reputasi kalian. Kalian itu masih muda, masih akan berkembang dan akan melanjutkan untuk menggapai cita-cita. Jadi jangan hancurkan reputasi kalian hanya karena hal-hal yang simple, kelihatannya simple tapi akan menghancurkan masa depan kalian, ya. Karena menurut penelitian, sebagian besar company-company itu kalau akan meng-hire seseorang, itu mereka akan lihat sosial medianya juga. Oke? Nah, kemudian juga yang ketujuh itu jangan memposting apapun, mau foto kek, mau tulisan kek, atau apa saja dalam keadaan marah. Ya, itu tidak bijaksana. Ya. Oke, yang kesembilan adalah jangan memposting apapun yang kira-kira nantinya kalian itu akan menyesal, ya. Jadi selalu ingat bahwa apapun yang kalian lakukan itu, hopefully in the future kalian itu tidak akan menyesal, oke? Jadi harus dengan hati tenang dan pikiran jernih. Kalau perlu, kalian itu bertanya pada keluarga, pada nenek, pada bapak, pada ibu, pada kakek, kalau saya memposting seperti ini bagaimana ya? Karena kalian tidak tahu masa depannya itu akan bagaimana. Oke, jadi kalian harus menjaga reputasi. Kemudian yang ke-10, jangan menjurnal atau membuat jurnal atau buku harian, menulis hal-hal yang keseharian kalian itu di sosial media. Oke, kalian tidak tahu the next year atau the next 5 year, the next 10 years, kalian akan merasa malu karena itu diposting forever di sana. Oke, jadi kalau kalian mau menulis buku harian, itu ya pakai yang
tradisional saja. Jadi pakai buku, pakai pulpen. Kalau tidak suka nanti dirobek ya, atau ditulis di Microsoft Word tapi ya untuk sendiri saja ya, di komputer saja, tidak disebarkan kemana-mana. Jadi jaga diri kalian dalam kaitannya dengan curhatan ya. Jadi jangan banyak curhat-curhat di sosial media. Oke. Kalau bicara yang positif-positif saja. Oke. Jadi itu. Nah, yang ke-11 adalah selalu gunakan username atau password yang sering diganti. Ya, tidak terlalu sering-sering banget. Kalau saya biasanya setiap 3 bulan itu akan berganti passwordnya. Ya, kalau saya di kantor, ya dari kantor itu sudah mengingatkan setiap 3 bulan harus diganti. Karena kita tidak tahu kalau ada yang hacking atau ada yang ya curi-curi apa yang ada di file kita ya, atau di misalnya Facebook kita atau mungkin di Twitter kita misalnya, kita nggak tahu. Jadi just be prepared for the worst thing. Oke. Jadi itu tadi ke-11 cara atau tips untuk bisa bersosial media secara bijaksana. Oke. Dan yang bagian kedua akan saya lanjutkan setelah ini. Oke? See you later. Nah, ini yang bagian kedua ya. Mohon maaf, ternyata tidak 20. Kalau yang tadi yang 11, yang ini saya ada totalnya ada 21. Jadi tadi 11, yang ini nanti 10 ya. Oke, jadi yang ke-12 adalah jangan membuat email address ya yang silly atau yang aneh kalau kalian itu nantinya mau apply untuk misalnya kuliah di luar negeri atau untuk apply job ya, atau untuk hal-hal yang berkaitan dengan dunia karir ya. Jadi jangan misalnya contohnya bikin nama email address itu misalnya namanya Susi, kemudian Susi cute cantik .gmail.com. Kalau untuk yang tidak resmi tidak apa-apa, tetapi kalau yang resmi pakailah nama kalian sendiri ya, first name, last name ya. Kalau mau ke studi ke Amerika biasanya first name and last name itu sangat penting sekali. Oke, jadi yang serius. Jadi bedakan email address yang untuk main-main ya, untuk persahabatan mungkin dengan teman-teman yang santai gitu ya, yang relax, yang have fun, itu bedakan dengan yang untuk serius-seriusan ya. Itu. Nah, yang ke-13 adalah jangan pernah memposting video miliknya orang lain atau gambar picture-nya orang lain tanpa seizin orang tersebut. Jadi sebelum memposting itu minta izin dulu. Hey, tadi foto yang saya ambil atau yang kamu ambil saya taruh di Facebook saya ya, boleh enggak gitu. Nah, kalau udah setuju baru ya, baru ditaruh. Jadi jangan main, oh, tadi aku lagi Zoom nih sama temanku, aku posting aja di YouTube atau aku posting saja di Facebook tanpa minta izin ya. Jangan lakukan itu ya, walaupun mungkin pertemuannya itu tidak terlalu pribadi tapi harus minta izin. Itu tata kramanya seperti itu ya. Kemudian yang ke-14, sangatlah selektif jika memposting apa saja, message atau foto atau video ya, dan selalu lakukan dalam kondisi yang tidak emosional ya. Kalau sedang emosi, tahan dulu posting-postingannya, kemudian dengarkan suara hati. Apakah kalau nanti sudah memposting, kalian akan menyesal. Misalnya kalian tadinya marah sama teman, kemudian memposting ya hal-hal yang tidak mengenakkan begitu. Nah, pikir dulu dalam-dalam ya, jangan terburu emosi. Karena kalau sudah diposting, walaupun di-delete, masih ada jejaknya. Ingat itu ya. Kemudian yang ke-15, jangan terlalu open atau terlalu terbuka dengan orang-orang asing yang kalian belum kenal dengan baik ya. Mungkin mereka baik ya di sosial media,
kita tidak tahu di balik sosial media itu bagaimana orang tersebut karena belum pernah ketemu, belum pernah bergaul dengan kalian gitu. Jadi jangan 100% percaya bahwa orang itu ya sama dengan yang di sosial media, tidak selalu. Makanya ada istilah yang disebut scammer ya, yang menipu orang-orang untuk uang ya. Kemudian juga ada yang memalsukan identitas. Jadi foto itu ditaruh di sosial media ternyata bukan fotonya dia. Dia pretend menjadi seseorang itu. Jadi si penerima message itu merasa bahwa oh wow itu temanku padahal bukan ya. Jadi harus hati-hati. We never know siapakah orang di balik layar tersebut. Oke. Kemudian juga jangan pernah berbagi secara jujur semuanya tentang kalian. Jadi misalnya nama lengkapnya, alamatnya di mana, orang tuanya siapa, adiknya berapa, sekolahnya di mana, alamat sekolahnya di mana, umur berapa, misalnya. Ya umur mungkin masih oke ya, tetapi jangan memberikan sesuatu yang lengkap karena again kalian tidak tahu siapa mereka, ya. Nah, itu tadi tips-tips bagaimana untuk menjadi bijak di sosial media. Semoga bermanfaat dan akan membuat reputasi kalian menjadi lebih wow dan mantap. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di video mendatang. Bye bye.